Perkenalkan, nama saya Indra Maramis dari kelas 4 TL2 D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem pertanahan jaringan gardu induk. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan manusia terhadap bahaya tegangan lebih pada gardu induk, diperlukan sistem pertanahan yang baik, yaitu sistem pertanahan yang dirancang melalui suatu perhitungan yang teliti, baik menggunakan alat bantu perangkat lunak maupun perhitungan langsung di lapangan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahanan jenis tanah di daerah gardu induk tersebut. Apabila manusia berada di dalam area gardu induk pada saat terjadinya gangguan, arus listrik dapat mengalir pada tubuh manusia yang apabila melewati nilai tertentu dapat menyebabkan luka bahkan kematian pada manusia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan potensial tegangan pada permukaan tanah. Pada gardu yang mengalami gangguan ke tanah, arus akan mengalir dalam tanah sehingga akan menimbulkan tegangan pada permukaan tanah di area pentanahan gardu induk tersebut. Untuk mengurangi risiko keselamatan, maka diperlukan sistem pentanahan yang baik. Sistem pentanahan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada peralatan yang ada di dalam gardu induk yang diakibatkan adanya perbedaan potensial tegangan pada tanah. Juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan bagi manusia yang sedang berada dalam area gardu induk, maka diperlukan perhitungan pada perencanaan yang teliti mungkin. Sistem pertanahan biasanya menggunakan konduktor yang ditanam secara vertikal maupun horizontal atau dalam bentuk kisi-kisi grid. Konduktor pentahanan biasanya terbuat dari batang tembaga dan memiliki konduktivitas tinggi, kekuatan mekanis, tahan terhadap peleburan dan keburukan sambungan listrik, dan tahan terhadap korosi. Pentanahan dengan menggunakan sistem gabungan grid rod sangat umum diterapkan pada gardu induk. Pada sistem grid rod, jarak antara konduktor paralelnya sama, grid simetris. Kelemahan sistem ini adalah bahwa untuk memperoleh tegangan permukaan yang masih memenuhi syarat keamanan, dibutuhkan konduktor pentanahan yang lebih panjang. Gangguan yang sering terjadi ialah gangguan hubung singkat, short circuit. Besar dari arus hubung singkat ini tergantung dari jenis dan sifat gangguan, kapasitas dari sumber daya, konfigurasi dari sistem, metode hubungan netral dari trafo, jarak gangguan dari unit pembangkit, angka pengenal dari peralatan-peralatan utama dan alat-alat pembatas arus, lamanya hubung singkat, dan kecepatan beraksi dari alat-alat pengaman. Gangguan hubung singkat tidak hanya dapat merusak peralatan atau elemen-elemen sirkuit, tetapi juga dapat menyebabkan jatuhnya tegangan dan frekuensi sistem sehingga kerja paralel dari unit-unit pembangkit menjadi terganggu. Selanjutnya, elektroda pentanahan. Elektroda pentanahan yaitu penghantar yang ditanam ke dalam tanah dan membuat kontak langsung dengan tanah. Elektroda pentanahan ini berfungsi untuk mempertahankan tegangan tanah pada konduktor yang dihubungkan padanya dan untuk menyerap ke tanah arus yang dihantarkan ke elektroda tersebut. Adanya kontak langsung tersebut di atas dengan tujuan agar diperoleh pelaluan arus yang sebaik-baiknya apabila terjadi gangguan sehingga arus tersebut disalurkan ke tanah. Elektroda pentanahan dapat berupa sistem perpipaan air minum yang telah ada menggunakan pipa-pipa logam. Selain itu juga digunakan elektroda buatan yang berupa batang, pipa, plat atau penghantar yang ditanamkan ke dalam tanah, dan logam yang tidak dapat berkarat. Elektroda yang digunakan untuk pentanahan harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, memiliki daya hantar jenis yang cukup besar sehingga tidak akan memperbesar beda potensial lokal yang berbahaya bagi peralatan maupun keselamatan jiwa di sekitar pentanahan. Kedua, memiliki kekuatan mekanis yang cukup tinggi. Ketiga, tahan terhadap peleburan dari keburukan sambungan listrik. Keempat, tahan terhadap korosi. Pada umumnya, tembaga digunakan sebagai konduktor atau elektroda pentanahan. Karena tembaga memiliki sifat yang memenuhi syarat-syarat di atas. Tahan
tahanan tanah di sekitar elektroda tergantung pada tahanan jenis tanah. Pada sistem pentanahan terdapat beberapa komponen tahanan yang dipengaruhi terhadap besarnya, di mana ketiga komponen tersebut mempunyai hubungan yang linear dalam membentuk nilai tahanan pentanahan, yaitu: pertama, tahanan elektroda pentanahan beserta sambungan-sambungan padanya. Kedua, tahanan kontak antara elektroda pentanahan dengan tanah di sekitarnya. Ketiga, tahanan tanah di sekitar elektroda pentanahan. Dari ketiga komponen tahanan tersebut, tahanan tanah di sekitar elektroda merupakan besaran yang paling mempengaruhi tahanan pentanahan dibandingkan tahanan elektroda dan tahanan kontak. Berikutnya, elektroda batang. Elektroda batang adalah elektroda berbentuk pipa atau batang profil atau logam lain yang ditanamkan tegak lurus ke dalam tanah, umumnya dengan kedalaman antara 1-10 meter. Jenis pentanahan ini yang paling banyak digunakan karena mempunyai banyak keuntungan apabila dibandingkan dengan menggunakan elektroda bentuk lain. Adapun keuntungan dari elektroda ini adalah: pertama, harganya cukup murah dan juga mudah didapat. Kedua, pemasangannya mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas. Ketiga, apabila ditanam, diusahakan sampai pada kedalaman air tanah dengan maksud supaya tahanan pentanahan menjadi rendah. Keempat, apabila tahanan dari sebuah elektroda batang belum cukup rendah, di sekitar elektroda yang pertama dapat dipasang elektroda yang lain yang kemudian dihubungkan secara paralel untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang lebih rendah. Berikutnya, tahanan jenis tanah berdasarkan standar PUIL 2000. Pertama, tanah rawa. Tahanan jenisnya 40. Kedua, tanah liat dan ladang. Tahanan jenisnya 100. Ketiga, pasir basah. Tahanan jenisnya 200. Keempat, kerikil basah. Tahanan jenisnya 300. Kelima, pasir dan kerikil kering. Tahanan jenisnya kurang lebih 10.000. Keenam, tanah berbatu. Tahanan jenisnya 3.000. Ketujuh, air laut dan tawar. Tahanan jenisnya 100. Dan itulah tadi penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.